Bertemu lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya. Teman-teman guru PJOK dimanapun berada, mari kita lanjutkan untuk bedah kisi-kisi PPG PJOK yang 2022. Masih melanjutkan materi yang kemarin tentang perkembangan dan pertumbuhan belajar gerak. Nanti di sini yang masih level 3, level kognitif 3 itu penerapan, 4 adalah penganalisis ya. Ini soal-soal yang bisa dibilang ada soal-soal yang middle atau yang kategori menengah ya. Nanti di yang 36 ini kan baru 3.5, nanti yang 36 sudah masuk ke beberapa teori terkait tentang pertumbuhan perkembangan gerak, kayaknya lebih ke HOTS. Nanti kita langsung saja ke yang sesi ini aja dulu. Keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan intelijensi ya, merupakan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan anak dalam ruang lingkup. Apakah itu perkembangan dalam psikis peserta didik, apakah perkembangan kognitif peserta didik, apakah perkembangan sosial peserta didik, atau pertumbuhan peserta didik, dan yang E adalah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di sini teman-teman harus ingat ada beberapa kata kunci, yaitu di sini ada tentang status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, terus satu lagi terutama di kemampuan mental dan emosi. Ini lebih tepat adalah dia itu lebih ke dalam ruang lingkup perkembangan sosial. Kalau psikis sama pertumbuhan perkembangan tidak ya, dia adalah perkembangan sosial peserta didik, lebih tepatnya itu, karena di sini ada status ekonomi, jadi jangan terjebak dengan ini ya. Oke. Nomor 2, terjadinya suatu perubahan secara fisiologis ya. Ingat, fisiologis berarti bentuk fisik. Bisa mengira-ngira nanti jawabannya apa, sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Adalah pengertian dari ini soal pemahaman, tapi juga lebih penerapan juga. Apakah A, pertumbuhan, emosional, perkembangan, penuaan, dan kematangan ya. Di sini ada secara fisiologis, secara fisik ya. Kalau secara fisik berarti itu adalah dia adalah pengertian dari pertumbuhan. Itu aja dulu untuk menganalisis soalnya biar mudah kayak gitu. Nanti kalau menghafal teorinya ya teman-teman agak susah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nanti tengah-tengah saya kasih resume materi biar teman-teman mudah dalam memahami materi untuk yang sesi ini. Terjadinya peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari apakah itu pertumbuhan, emosional, perkembangan, penuaan, dan kematangan. Ingat, kalau yang di nomor 2 itu adalah terjadinya peningkatan atau pertumbuhan terkait dengan fungsi fisiologis. Kalau di sini adalah peningkatan dalam fungsi kemampuan organ. Nah, kalau di sini sudah pasti jawabannya adalah perkembangannya teman-teman. Jadi jangan terbalik dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Oke, di sini saya kasih sedikit resume. Perkembangan atau development adalah bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Dapat diperkirakan dan diramalkan secara hasil dan dari proses diferensiasi sel ya.
apakah dari jaringan tubuh, organ-organ, dan ciri-cirinya yaitu perkembangan menimbulkan perubahan. Pertumbuhan dan perkembangan pada awal menentukan perkembangan selanjutnya. Ya, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangan mempunyai pola yang tetap, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Coba kita lihat tentang pertumbuhan. Tadi ini yang perkembangan. Kalau pertumbuhannya seperti ini. Pertumbuhan atau grow berkaitan dengan jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat atau ukuran panjang, umur tulang dan sebagainya. Ciri-cirinya adalah terjadinya perubahan proporsi tubuh, ya, bisa diamati pada bayi dan dewasa. Kalau ini tidak begitu sulit untuk memahami ini karena ini mudah. Kita langsung ke nomor 4 saja. Nomor 4 ya. Ratio. Nah, ini tadi di kisi-kisi ada teori, harus diingat. Ratio dalam sudut pandang psikologinya membagi perkembangan manusia terdiri dari 4 tahap, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa dewasa. Umur berapakah masa kanak-kanak akhir menurut Ratio tersebut? Perlu diingat di sini ya, teman-teman harus bisa membandingkan yang soal yang keluar itu yang sering banget, yaitu adalah di teorinya Gallagher, teorinya Jean Piaget, sama yang Ratio ini. Kalau Ratio itu adalah dia dalam sudut pandang psikolognya. Kalau Gallagher itu dia lebih fokus pada motorik atau gerak. Kalau yang Piaget itu lebih yang perkembangan kognitif. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, di sini di sesi ini saya bahas tentang Ratio dulu. Mungkin di sesi berikutnya coba saya akan dalami tambahi tentang yang Jean Piaget ataupun di Gallagher. Karena dari sudut pandang psikologinya, di sini ditanyakan adalah umur masa kanak-kanak akhir. Apakah A 2 sampai 10 tahun, B 2 sampai 12 tahun, C 10 sampai 15 tahun, D 11 sampai 15 tahun, dan E 12 sampai 15 tahun. Di sini Ratio membagi ada 4 ya, masa bayi, kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, dan masa dewasa. Kanak-kanak akhir itu dia berusia antara umur 12 sampai 15 tahun ya. Kalau yang kanak-kanak awal itu adalah sekitar 2 sampai 2 tahun. Ini banyak jebakan soal atau pengecoh soal di sini ya. Pengecoh jawaban maksudnya. Oke ya. Oke, nomor 5. Ini saya sedikit kasih resume tahap perkembangan Ratio. Jadi jelas ya, masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa akhir, dan masa dewasa. Ini Ratio jangan harus teliti ya, bedakan dengan Gallagher dan Jean Piaget karena berbeda sudut pandangnya, karena sudah saya jelaskan di awal tadi. Nomor 5. Jiraiya mengalami penurunan fungsi kualitas organiknya. Berarti ya dia berhubungan dengan fisik dan sebagainya, kualitas organiknya ya. Apakah tulangnya ataupun sebagainya. Hal ini diakibatkan karena bertambahnya usia. Ingat, ini kata kuncinya, diakibatkan karena bertambahnya usia. Proses ini yang dialami Jiraiya merupakan apakah dia itu mengenai pertumbuhan, emosional, perkembangan, penuaan, dan kematangan. Ya, karena di sini adalah sudah jelas mengalami penurunan fungsi yaitu dan diakibatkan karena bertambahnya usia, berarti proses ini adalah proses penuaan atau aging. Oke, sedikit dari saya. Besok semoga bisa lagi. Salam sehat dan salam sejahtera buat rekan-rekan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.